Nah, pemirsa jika sudah dinyatakan berbahaya dari segi kesehatan, lalu bagaimanakah dari segi psikologis? Untuk mengetahui fenomena skip challenge ini, kita sudah terhubung via telepon dengan psikolog Elizabeth Santosa. Selamat malam, Kak Lizzie. Halo, selamat malam Mbak Yufi. Kak Lizzie, jika kita lihat ini fenomena skip challenge, ternyata cukup membuat beberapa anak muda, terutama anak-anak ini merasa ketagihan seperti yang baru saja kita saksikan. Sebenarnya dari sisi psikologis, apa sih yang mereka dapatkan dari skip challenge ini? Jadi kalau Anda lihat di Instagram, itu biasanya pelakunya itu kalau nggak anak SMP, anak SMA. Ya, artinya masih dalam remaja. Ini tuh sangat tipikal sekali perilaku seperti ini tuh dalam kalangan anak remaja. Jadi mereka punya karakteristik yang kita sebut immature atau tidak dewasa berdasarkan teori dari kelompok remaja. Ya, baik, jika kita lihat begitu, tadi juga ada beberapa remaja yang diwawancarai menganggap bahwa skip challenge ini cukup menyenangkan, cukup membuat ketagihan, dan ada juga yang merasa takut dengan skip challenge ini. Sebenarnya ada bahaya tidak dari sisi psikologis untuk melakukan hal-hal seperti ini? Kalau menurut saya sebenarnya kurang tepat kalau dikatakan mereka ketagihan. Mereka ketagihan itu ketagihan sensasinya atau memang ketagihan karena popularitasnya tinggi. Kalau dari sisi saya melihat ini sebagai salah satu perilaku di mana ini mencari perhatian, popularitas, ya. Dan karena memang hal ini juga dianggap sedang hype begitu loh. Jadi bukan karena ketagihan karena ada sensasinya begitu. Saya rasa dari segi perilaku itu yang sungguh dirasakan oleh remaja gitu. Baik, apakah memang dengan mengikuti tren-tren seperti ini membuat mereka, para remaja ini merasa lebih update ataupun lebih terkenal begitu di kalangan mereka? Ini memang tipikal dalam kalangan remaja untuk mencari pengakuan dari kelompok ya. Apalagi ditambah dengan adanya media sosial sehingga eh, informasi menjadi viral begitu. Apa yang sedang hype saat itu perlu langsung berlomba-lomba anak remaja ingin melakukan walaupun sensasinya itu tidak apa namanya saya sih nggak merasa melihat ini bahwa sensasinya itu yang mereka pikir itu ketagihan begitu. Mereka saya yakin tahu persis ini membahayakan. Tapi yakin pasti dengan meledaknya mereka melakukan hal ini pasti popularitas dan banyak yang like itu membuat diri merasa bangga. Sangat tipikal perilaku remaja yang kita perlu waspadai. Baik, jadi memang semata-mata karena ingin mendapatkan pengakuan begitu dari teman-teman. Benar. Baik, jika memang itu yang mereka dapatkan, namun dari sisi lain, dari sisi psikologis, apakah ada yang bisa digali terkait dengan efek-efek tertentu, misalkan efek jangka panjang atau justru nanti ada efek ia ingin menyakiti teman-temannya untuk melakukan hal tersebut, menurut Anda? Ya. Mereka ini biasanya memiliki pola peer click gitu di mana em, untuk mendapatkan pengakuan mereka akan melakukan banyak hal gitu. Nah, saya takutnya ini ke depannya ini ada korban yang dibully, di mana sebenarnya ini tidak mau, tidak siap gitu, apalagi mengalami kelainan jantung misalnya gitu, sehingga ini akan mengakibatkan jatuhnya korban jiwa. Baik, apa yang harus dilakukan begitu oleh pihak-pihak karena seperti yang kita ketahui banyak sekali video-video skip challenge ini yang justru dilakukan di lingkungan sekolah, Kak Lizzie. Oke, kalau dari saya cuma satu, orang tua. Nah, saya yakin tadi saya ketika ini muncul topik ini, tadi saya sedang menjemput anak di sekolah yang usianya pra-remaja. Mereka tampaknya sudah tahu bahwa ini ada, tapi cukup saya tanya bagaimana pendapat mereka. Anak saya katakan, waduh, mama itu sangat berbahaya. Jadi sesungguhnya anak yang tumbuh dengan pola pikir kritis, ya, dengan komunikasi terbuka, kasih sayang, tahu mana yang benar, mana yang salah. Nah, di sini peran orang tua ini sangat penting sekali. Jadi orang tua juga harus update apa yang terjadi di lingkungan dan memberikan informasi kepada anak-anak untuk tidak melakukan ini
Bahkan juga perlu ada kerjasama dengan pihak sekolah, ya, untuk bisa waspada terhadap skip atau pass out challenge. Baik, Kak Lizzie, mengingat mungkin sebagian orang tua ini ada yang bisa untuk update teknologi dan juga bisa memantau media sosial milik anaknya, apakah ada yang melakukan skip challenge atau tidak. Tapi bagaimana dengan orang tua yang seolah masih kesulitan hingga saat ini untuk mengakses teknologi-teknologi baru seperti media sosial? Menurut Anda, apa yang harus dilakukan? Oke, jadi begini. Agak lucu sesungguhnya ketika orang tuanya gaptek, tapi dia langsung kasih handphone ke anak. Itu tipikal orang tua zaman sekarang begitu. Ya, Nah, tapi menurut nyatanya saya itu yang kerap terjadi. Benar begitu, Kak Lizzie? ya perlu adanya aturan main. Oleh sebab itu, makanya sosial media diperuntukkan untuk anak yang usia 13. Tapi sampai saat ini saya melihat sendiri usia di bawah 13 tahun, 8 tahun, 7 tahun itu sudah punya account Instagram. Dan skip challenge ini kan terkenal sekali di Instagram. Ya baik, kemudian apakah ada yang harus dilakukan oleh pihak sekolah begitu menurut Anda selain dari orang tua? Supervisi saya rasa, supervisi. Supervisi, karena kenapa kalau sudah seperti ini akan ada banyak lagi challenge-challenge yang lain gitu. Ini kan baru skip challenge, belum lagi nanti ada apa lagi kita entah apa yang akan hype. Baik, Nah, makanya itu jadi kita harus melakukan pencegahan yang namanya preventif. Harus adanya juga pengenalan terhadap penggunaan penggunaan gadget. Ada banyak sekali yang baik. perlu anak remaja lakukan. Baik, terima kasih sekali Kak Lizzie sudah bergabung bersama kami di iNews Malam. Dan tadi hal-hal yang cukup digarisbawahi ini terkait dengan pengawasan dari orang tua dan juga supervisi dari pihak sekolah untuk memastikan agar siswa-siswinya ataupun anak-anaknya ini tidak melakukan hal-hal yang berkaitan dengan challenge-challenge yang ada yang tentunya bisa membahayakan bagi kesehatan. Dan pemirsa, permainan skip challenge yang tengah viral di media sosial ternyata berbahaya bagi kesehatan. Pasokan oksigen ke dalam otak bisa berkurang akibat tekanan di sekitar dada serta tulang iga. Pengguna media sosial dihebohkan dengan maraknya skip challenge yang dilakukan kalangan remaja. Permainan yang dilakukan dengan menekan keras bagian dada tersebut ternyata bisa berakibat fatal bagi kesehatan. Asupan oksigen ke dalam otak bisa berkurang sehingga terjadi penurunan kesadaran bahkan bisa berujung pada kematian. Selain itu, permainan yang awalnya dilakukan remaja di Amerika tersebut bisa mengakibatkan kerusakan paru-paru, otot sekitar dada, serta patahnya tulang iga akibat tekanan yang keras. Dalam jangka panjang bisa memicu kerusakan otak akibat terganggunya pasokan oksigen ke organ vital tersebut. Tidak jarang skip challenge mengakibatkan pemainnya pingsan akibat tekanan di bagian dada. Jika hal tersebut terjadi, pertolongan pertama harus segera diberikan. Dari pasokan hingga kompresi dada jika diperlukan. Berarti memang secara nggak langsung meskipun permainan bisa bahaya ya. Kita harus lihat dulu dari mekanisme yang dia lakukan. Bisa saja dia menekannya terlalu keras, dapat merusak otot-otot di daerah dinding dada, dapat merusak paru-paru, dapat menyebabkan patahnya tulang iga atau tulang rusuk. Karena ini bermain dengan pasokan oksigen ke dalam otak, tentu saja hubungannya erat sekali dengan kerusakan otak. Yang apabila kita biarkan terjadi berkepanjangan, itu